Halo Om Tante, brother dan sister dimanapun kalian berada. Welcome di online experience Gracia Community Jakarta episode kali ini. Setiap awal tahun biasanya kita sedang menyusun resolusi untuk mencapai cita-cita kita. Di tahun ini kita mau ngapain aja gitu ya. Dan biasanya resolusi itu adalah untuk mencapai cita-cita besar kita. Untuk di akhir hidup kita mau seperti apa. Saya jadi teringat satu film judulnya We Summon the Darkness. Jadi di film ini menceritakan ada sebuah kota kecil, dan di kota kecil itu sedang ada rumor yang beredar, rumor yang menakutkan, rumor yang mencekam, yaitu adanya penculikan anak-anak muda untuk dijadikan tumbal untuk pemuja setan gitu ya. Dan ada satu gereja besar juga di situ, dia selalu mengkampanyekan melalui TV-TV lokal, melalui radio-radio lokal, selalu mengkampanyekan untuk datang ke gereja supaya tidak terkena dampak dari pemuja setan ini. Jadi singkat cerita, ada 3 wanita muda, ada 3 pria muda, mereka sedang mengadakan private party gitu ya. Private party di rumah, kemudian mereka minum minuman keras sampai mabok hingga akhirnya tak sadarkan diri. Ketika mereka sadar, si 3 pemuda ini sadar, mereka bertiga kaget karena mereka sadar dengan posisi tangan terikat di bangku dan situasinya gelap, banyak lilin di situ dan banyak simbol-simbol pemuja setan. Mereka takut dan lebih takut lagi ketika si 3 wanita muda ini muncul dengan bawa pisau. Akhirnya salah satu dari 3 pemuda itu mati ditusuk dan 2-nya sudah ditusuk cuman tidak mati. Dan si 2 ini memberontak mencoba kabur dari rumah itu. Cuman memang gak gampang karena darah terus keluar gitu ya. Dan menariknya di akhir pemberontakan itu, di akhir percobaan mereka untuk kabur, ada satu pria sudah cukup tua. Dia datang ke rumah itu dan membantu wanita ini untuk membunuh pria itu. Dan ternyata pria yang datang itu adalah yang datang nolongin wanita ini untuk ngebunuh adalah pendeta yang selalu keluar di TV, muncul di TV, selalu ngomong di radio untuk datang ke gereja. Jadi ternyata si pendeta ini yang menciptakan rumor, pendeta ini yang menciptakan ketakutan di tengah-tengah penduduk supaya semakin banyak orang yang datang ke gereja. Jadi setiap dari kita pasti punya visi, setiap dari kita pasti punya cita-cita. Tapi bagaimana mencapai cita-cita itu tergantung kita. Bisa pakai cara yang baik, bisa pakai cara yang buruk. Dan setelah ini Pendeta Yakub Susabda akan mengajarkan kita banyak mengenai visi, mengenai cita-cita kita dan bagaimana mengkorelasikan itu dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebelumnya mari kita nyanyi bareng-bareng ditemani oleh GCC Band. So, enjoy and be blessed. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Berbahagialah kita semua yang terus berharap dan percaya akan Yesus. Mari menyanyi, mari bersukacitalah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Aku bernyanyi
berharap, terus percaya kepada Yesus Tuhan, Sang pengharapan, Sang kemenangan. Mari serahkan diri penuh kepada Yesus. Mari terus berharap, hati kita teguh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Boleh bersama-sama dengan segenap hati para nyanyikan. Aku bernyanyi, ku bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia memuji Yesus. Segenap hati kami menyanyi, segenap hati kami menyembah. Ku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ku bernyanyi memuji Yesus. This is my story. Oh, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Sekali lagi mari bersama-sama nyatakan. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan dan memikirkan mengenai kebenaran firman Tuhan, mari kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih oleh karena di tengah kondisi yang tidak menentu ini, kami masih boleh bertemu melalui saluran seperti ini. Tuhan, tolong supaya apa yang kami upayakan berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, dan Tuhan hadir menolong kami semua, supaya kami boleh mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kepada kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran, dan kerinduan dan keinginan untuk menyembah Engkau, untuk memberikan yang terbaik, untuk menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Tuhan tahu kami adalah orang-orang berdosa yang penuh dengan kelemahan, yang hidup kami diatur oleh dorongan-dorongan yang seringkali berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kami jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan ampuni kami dan tolong kami supaya kami dilayakkan bahkan untuk mendengar dan memikirkan kebenaran firman-Mu. Dengarkan doa kami oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan,
Ya, saat ini saya ingin membaca cuma satu bagian dari Alkitab saja, dari Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-18. Yang disebutkan, jikalau tidak ada wahyu Allah, rakyat itu menjadi kacau. Nah, jikalau tidak ada penyingkapan akan kebenaran dan intervensi daripada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang-orang manusia dalam hidup ini, maka kehidupan ini akan menjadi kacau balau. Jadi saudara, ini merupakan suatu ayat yang saya harap saudara itu pikirkan bersama dengan saya di dalam satu tema yang mungkin saya akan sebutkan, yaitu keinginan pribadi dan fashion. Jadi antara keinginan pribadi dan fashion. Jadi kalau berbicara mengenai keinginan pribadi, saudara, setiap saat kita mempunyai keinginan dan kita ingin mendapatkannya. Dan bahkan setiap orang mempunyai berbagai macam keinginan. Dan oleh sebab itu, hidup ini adalah dinamika, yaitu bergumul, berjuang, kadang-kadang tidak disadari, saudara, tetapi ada juga yang sangat disadari. Bahkan kepada hal-hal yang sangat penting sekalipun, ada orang-orang bahkan tidak mempedulikannya, meskipun hidup ini sebetulnya bergumul dengan hal-hal tersebut. Jadi saudara, ini mungkin agak abstrak untuk kita pikirkan. Tapi keinginan pribadi dengan fashion. Jadi saudara, pada saat saya itu membaca tadi dari Amsal Sulaiman pasal yang ke-29, ini bicara mengenai revelation. Revelation itu adalah wahyu. Nah, wahyu itu biasanya disebutkan di dalam Alkitab hanya disingkapkan Tuhan itu kepada orang-orang pilihannya, kepada anak-anaknya. Secara khusus menyingkapkan sesuatu yang orang lain tidak bisa tangkap, ya harus dijelaskan, dan seringkali itu kemudian disebutkan sebagai revelation. Tetapi dalam konteks kehidupan ini, sebetulnya kehadiran dari revelation itu tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang rohani, saudara. Oleh karena ternyata itu ada 4 aspek yang kita tuh perlu pikirkan, yaitu aspek yang pertama adanya life instinct dan death instinct. Itu di dalam kehidupan umat manusia, itu entah kenapa di dalam perkembangan, di dalam developmental stagesnya, yaitu tahapan-tahapan perkembangan jiwanya, kadang-kadang oleh karena ada fixation, di dalam tahapan tertentu itu kemacetan, sehingga kebutuhan primernya itu tidak didapatkan, maka meskipun usia itu terus bertambah, itu kemudian sudah menghasilkan suatu death instinct, yaitu dorongan-dorongan yang negatif di dalam dirinya, itu bercampur dengan life instinct, dorongan yang positif dalam dirinya. Nah, ini merupakan yang kedua. Saya bicara mengenai soal common grace dan special grace, di mana Tuhan itu memberikan anugerah umum dan anugerah khusus. Waduh, ini menjadi complicated ya. Tapi saudara perhatikan ya. Misalnya saja pada saat kita berbicara mengenai fashion tadi. Jadi ada manusia-manusia yang jelas sekali Tuhan memberikan fashion, tetapi ternyata Alkitab itu mencampurkan kadang-kadang Tuhan bahkan memberikan revelationnya, itu wahyu yang sebetulnya sangat spesial kepada orang-orang yang sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan. Misalnya saja disebutkan dalam Yesaya pasal yang ke-45 bahwa Kores itu Raja Kores, raja dari Parsia itu disebutkan sebagai hambaku. Dan mendapatkan revelation khusus sehingga punya beban dengan visi melihat akan keadilan, ya, kesamaan setiap bangsa, bahkan hak asasi untuk menyembah akan agama masing-masing itu diingin sekali oleh dia itu dihadirkan. Sehingga Tuhan memakai dia untuk mengembalikan Israel dari Babilonia itu kembali ke Yehuda. Nah, itu ajaib ya. Jadi ini berarti sebetulnya Tuhan kadang-kadang itu menghadirkan revelation yang ajaib, itu masuk di dalam konteks common grace, di mana manusia itu sesuatu yang memang punya kebaikan pada dirinya. Nebukadnezar itu sendiri, Raja Babilonia, itu mirip seperti Alexander the Great, yang ingin sebetulnya menyatukan seluruh bangsa, seluruh dunia dengan satu budaya, Hellenism, dengan satu bahasa Greek. Nah, itu dipakai Tuhan justru sebagai saat di mana Kristus Yesus itu hadir, sehingga bahasa yang bisa dipakai untuk mengabarkan Injil itu lebih mudah, saudara.
Nah, tapi ini realitanya bahwa Tuhan kadang-kadang menghadirkan yang seperti ini. Bahkan kalau kita mau pikirkan, kadang-kadang hadir di dalam pribadi-pribadi yang bagi kita itu kita tidak bisa terima. Oleh karena apa? Tingkah lakunya jahat. Makanya ada pemerintah-pemerintah yang tiran, yang mempunyai vision seolah-olah besar untuk menghadirkan kebaikan di dunia. Tetapi tingkah lakunya tidak baik. Misalnya semua deretan kaisar-kaisar Romawi itu. Nah, bayangkan ya. Di dalam kondisi tiran, orang-orang yang meminta seperti itu, Roma pasal 13, Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka itu hamba Allah. Itu artinya tidak mungkin mereka itu bisa menduduki posisi sebagai kaisar yang mengatur kehidupan umat manusia begini banyak. Meskipun dia brengsek, saudara, tetapi tetap ada unsur special grace yang hadir di dalam common grace-nya. Yaitu orang seperti itu tetap juga dia inginkan supaya ada keadilan. Ada hukum yang dipakai supaya mengatur kehidupan. Sehingga dikatakan dalam Roma pasal 13 itu, tidak percuma mereka itu menyandang pedang. Nah sekarang ini masalah politik, saudara. Tetapi mengenai masalah yang ada di dalam kehidupan kita, setiap aspek, setiap manusia, jikalau sehat jiwanya, dia ingin sekali sebetulnya mempunyai vision tertentu. Orang-orang tua yang sehat jiwanya selalu ingin sekali mengorbankan dirinya, mempersiapkan anak-anaknya supaya menjadi manusia yang berhasil. Sampai dileskan Inggris, dileskan matematika, dileskan untuk olahraga, ya, terus-menerus juga dididik dengan cara yang baik. Oleh karena suatu vision yang sebetulnya ini common grace. Jadi manusia mempunyai keinginan mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Dan setiap aspek hidup ini. Nah, kadang-kadang kita mengheran-heran sekali oleh karena kadang-kadang kita bisa salah mengerti. Misalnya saja beberapa waktu yang lalu saudara dan saya melihat di tayangan TV itu ada orang-orang DPR yang lagi marah sekali oleh karena apa? Oh ternyata di Priok itu, ya Tanjung Priok itu ternyata ada puluhan kontainer yang isinya ketika dibuka itu sampah. Jadi marah sekali, merasa diri terhina, Indonesia terhina. Padahal kalau kita pelan-pelan memahami, ya kan, siapa sih yang sebetulnya mengimpor sampah plastik seperti itu sampai kontainer-kontainer? Baru kita mulai barangkali bisa memahami. Orang itu pun punya visi, saudara. Di dalam pekerjaan dia memilih suatu pekerjaan yang menguntungkan, sekaligus juga ini daur ulang. Sehingga mendapatkan akan bahan-bahan plastik. Kalau membeli akan biji plastik itu yang belum pernah dipakai lebih mahal daripada mendatangkan sampah plastik seperti ini. Wah, ini merupakan sesuatu realita bahwa setiap aspek hidup manusia selalu ada unsur-unsur tertentu manusia ingin mendapatkan, ingin mencapainya, dan kadang-kadang itu bercampur antara special grace dan common grace. Anugerah khusus dari Allah dengan anugerah umum. Sehingga kita itu bisa melihat bahwa setiap aspek apa saja. Saudara bisa sebutkan olahraga misalnya. Waduh, olahraga itu adalah puluhan macam olahraga, dari badminton itu sampai kepada sepak bola. Lalu saudara melihat beberapa waktu yang lalu itu kita akan membaca bahwa pemain sepak bola yang top di dunia ini meninggal dunia. Diego Maradona. Nah, ini Maradona ini sampai dituliskan oleh siapa? Sindunata itu menulis di Kompas itu dengan suatu topik tertentu loh. Topiknya adalah perginya seorang Mesias. Waduh, luar biasa ya. Perginya seorang Mesias. Ternyata membacakan Maradona itu saya kaget sekali. Argentina itu ada puluhan juta orang, mungkin ratusan juta, yang oleh karena seorang pemain sepak bola ini, baik orang miskin, orang kaya, semuanya bersatu, saudara. Mereka mempunyai suatu dream di tengah kesulitan ekonomi dan di tengah kehidupan yang tidak mudah. Mereka itu bisa berteriak-teriak sampai histeris. Nah kan ini apalagi pada saat ada Piala Dunia, sahabat bisa membayangkan itu trilnya tinggi sekali. Sehingga mengisi pengharapan-pengharapan yang manusia itu punya, yang bahkan tidak pernah mereka punya dalam hubungan dengan Allah. Ya kan? Dan kan apa yang gereja lakukan? Tidak bisa memberikan pengharapannya seperti itu. Sehingga mimpi-mimpi, sehingga disebutkan punya reason untuk hidup. Besok itu seperti apa? Bayangkan, hanya seorang Maradona. Padahal
Kalau kita memperhatikan, ini pribadi yang disebutkan oleh Sindunata tadi, seorang yang sebetulnya sakit jiwa. Ada skizofrenianya. Nah, dia pecandu narkoba. Dan dia mempunyai anak 8 orang, yaitu yang anak 8 orang yang sah ini ya. Ini dari 6 wanita yang beda. Bahkan katanya di Kuba ini punya 3 anak lagi dengan wanita-wanita lain lagi. Aduh. Dan orang seperti ini, bayangkan. Sampai setengahnya tuh dipuja karena manusia punya dream yang bisa mengurangi rasa tertekan hidupnya. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, manusia masih punya kesempatan untuk tertawa, untuk berteriak-teriak dengan excitement yang luar biasa sekali. Pernah Maradona itu katanya membantu akan klub di Napoli itu tahun 87 dan 89 sampai itu berhasil masuk babak penyisian, sehingga orang-orang Napoli itu selalu punya di rumahnya itu foto dari Maradona. Nah, dijejerkan dengan siapa? Dijejerkan dengan Bunda Maria, saudara. Bahkan ada foto Bunda Maria yang sedang menggendong bayi Yesus itu, ternyata wajah dari Yesus itu wajahnya Maradona, saudara. Sehingga sampai Paus itu di Vatikan marah sekali dalam satu korannya seperti itu. Ini realita yang saya ingin katakan. Setiap aspek hidup, manusia-manusia itu kadang-kadang kita kelihatan sekali mempunyai suatu dream, ingin dicapai, ingin didapatkan. Bahkan film itu ada, ribuan film, mungkin jutaan film yang setiap tahun itu disortir untuk masuk kepada misalnya aja Grammy Award, Academic Award, bahkan itu Oscar barangkali ya, seperti film animasi yang disebutkan Frozen, itu sebenarnya film anak-anak, tetapi sampai masuk dan mendapatkan Oscar, saudara bisa bayangkan. Bukan belum lagi Titanic dan sebagainya, Birdman, itu film-film yang disebut oleh karena sutradara ya. Itu membuatnya itu begitu pekanya terhadap realita hidup yang sangat kompleks ini. Sehingga orang yang nonton itu seolah-olah masuk di dalam dunia yang berbeda dan mendapatkan kesempatan untuk bisa bermimpi-mimpi, untuk bisa membayangkan, untuk bisa ikut merasakan, untuk kucurkan air mata dan sebagainya. Jadi setiap aspek, dari aspek sepak bola, aspek olahraga, sampai aspek seni, kepada musik. Waduh, manusia untuk mencapai suatu dream, keinginan yang dia capai, kemauan pribadinya, ya kan? Yaitu menyatu ternyata dengan revelation. Aneh sekali. Kadang-kadang kita heran sekali. Manusia mengupayakan ini dan itu untuk mencapai sesuatu yang sebetulnya itu mereka inginkan. Ya, untuk itu manusia punya preparation, punya komitmen, punya keinginan yang kuat sekali. Ya, bahkan untuk belajar itu kadang-kadang sepanjang malam itu tidak tidur. Oleh karena apa? Oleh karena ingin sekali keinginan pribadi menjadi visi yang seolah-olah equal dengan revelation daripada Allah. Nah sekarang saudara, di tengah kondisi yang seperti ini, sebetulnya kita itu sebagai orang Kristen mensikapinya bagaimana? Oleh karena kita manusia sama seperti yang lain. Dan kita punya kebutuhan. Dan kebutuhan bagi orang-orang tertentu itu kemudian sudah menjadi keinginan pribadi. Nah, keinginan pribadi seringkali diklaim sebagai visi dari Tuhan. Seperti misalnya akhir-akhir ini saya sudah ditelepon melalui WA ya kan. Beberapa teman hamba-hamba Tuhan. Antara lain mereka mengatakan seperti ini, loh Pak Yakub itu kamu kan banyak sekali membuat rekaman khotbah masuk di YouTube kan. Yang menonton aja kadang-kadang satu khotbah bisa sampai 3-4 ribu orang loh Pak. Lah kenapa enggak bikin aja subscriber supaya kamu nanti punya menjadi YouTuber. Siapa tahu nanti juga sedikit-sedikit, oleh karena kalau ada 1.000 orang yang setia menjadi subscriber aja, kamu dapatkan loh di Amerika $2 saudara. Nah, kalau di Indonesia itu barangkali $1. Saya tidak tahu itu dikaitkan selalu dengan advertensi, dengan perusahaan tertentu. Saya sampai bingung gitu. Jadi itu merupakan suatu drive, dorongan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Tapi saya tanya, saya seorang hamba Tuhan, untuk apa seperti ini? Nah ini menjadi bagi saya tertawa aja, meskipun saya tidak melecehkan yang lain. Tetapi ingat, bagi saya tidak make sense. Tetapi ini masuk di dalam keinginan pribadi, atau ini visi yang Tuhan itu beri, yaitu revelation yang khusus. Nah, saya kenal berapa banyak akan hamba Tuhan yang sebetulnya gift-nya, karismanya itu tidak di situ.
Misalnya, tidak menggembala akan jemaat. Nah, saya sudah ingatkan beberapa alumni dari sekolah saya itu inginnya mau mendirikan sendiri, saudara. Saya sampai pikir ada orang memang pintar khotbah tetapi belum tentu berkarisma. Ya, karisma berkaitan sekali dengan revelation yang tadi itu Tuhan beri. Untuk apa? Untuk mendirikan gerejanya sendiri. Sehingga saya saksikan ada beberapa orang yang khotbahnya bagus tetapi mendirikan gereja sampai lebih dari 20 tahun, yang datang ke gerejanya tidak lebih dari 50 orang, saudara. Meskipun tetap bisa survive, hidup, karena 50 orang ini setia. Tetapi sayang sekali, saudara, untuk menangkap sesuatu, kita menilainya sebagai fashion, padahal itu kemauan pribadi sendiri. Nah, kita perlu melihat, sekarang lalu bagaimana sikap kita. Nah, saudara menghadapi akan realita hidup yang kompleks seperti ini, di mana kita tidak bisa imun, tidak akan terlibat. Oleh karena setiap hari, setiap saat, kita itu punya kebutuhan. Dan kadang-kadang ada kebutuhan yang membutuhkan sekali suatu effort yang besar. Ya, keinginan itu, bagaimana mencapainya. Lalu bagaimana kita mensikapinya akan realita jiwa manusia yang seperti ini. Nah, saya ingin bicara mengenai dua hal mengenai masalah ini. Yang pertama, saya percaya sekali kita semua itu harus mempersiapkan anak-anak kita sebelum mereka itu nanti salah langkah. Yaitu sejak lahir dipersiapkan supaya mereka bisa meresponi akan hidup ini dengan life instinct. Nah, life instinct itu sebenarnya insting kehidupan. Ya, itu secara bertahap, misalnya saja di dalam developmental daripada psikososial dari Erik Erikson. Anak umur 0 sampai 2 tahun seharusnya dia bisa memiliki bahkan apa yang disebut sebagai trust. Trust itu rasa percaya. Trust itu sesuatu yang aneh, oleh karena ini relate kepada banyak hal, tetapi build up di dalam jiwanya itu melalui hubungan dengan kedua orang tuanya. Jadi kalau kedua orang tuanya itu tidak mengasihi akan bayinya, misalnya saja, wah anak ini jam 2 pagi bangun dan ternyata ngompol dan membangunkan mamanya, papanya, sehingga ngapain? Papa mama ini bangun tetapi marah-marah. Merasa terganggu, sehingga dengan kasar dia pegang bayinya, ganti popoknya dengan kasar, dikasih minumnya juga dengan kasar. Nah, sekarang perhatikan, ini hal sederhana loh. Jadi hal yang seperti itu, kalau terulang-ulang di dalam jiwa bayi yang kecil itu muncul mistrust. Mistrust itu adalah bekal untuk tidak bisa mempercayai orang. Dia tidak bisa kerjasama dengan orang. Nanti tidak mampu menilai dan berterima kasih untuk kebaikan orang. Kenapa begitu? Oleh karena manusia yang pertama yang hadir dalam dirinya, yaitu mamanya atau papanya, setiap kali hadir, anak ini takut. Tidak senang, suaranya juga tidak enak. Nah, sehingga ini menjadi gangguan yang namanya nanti muncul dead instinct. Meskipun usianya nanti sudah mencapai 30 tahun, tetapi selalu menagih akan apa yang belum terpenuhi pada masa usia 0 sampai 2 tahun. Nah, itu bentuknya menjadi macam-macam. Makanya sama seperti Hitler misalnya. Itu oleh karena apa? Dia seorang yang mempunyai suatu bakat yang hebat sekali sebagai leader. Tetapi dead instinct-nya itu ada prejudis, sama seperti halnya dengan teroris-teroris itu, ya kan? Prejudis dan kaum fundamentalis yang selalu menganggap agama yang lain itu jahat, orang yang beragama lain itu patut dibunuh. Nah, itu pikiran seperti itu ada, saudara. Sehingga dia itu, meskipun Tuhan memberikan kepada kemampuan untuk memimpin Jerman, mengalahkan hampir semua daerah di Eropa sampai ke Rusia dan sebagainya, tapi dead instinct-nya tadi hidup, saudara. Jadi visi yang dia punya itu campuran dengan hal-hal yang mematikan tadi. Ingin membunuh semua orang Yahudi. Lebih dari 9 juta orang Yahudi. Nah, bayangin saja. Jadi bayangkan, ini baru tahap yang pertama. Oke? Tetapi kalau 2-3 tahun, seorang anak itu lain lagi kebutuhannya. Kalau pada 0 sampai 2 tahun, itu kebutuhannya trust. Dan kalau trust itu terpenuhi, sehingga anak itu merasakan kedekatannya dengan orang tua, dinikmati, disukai, anak itu mempunyai bekal untuk mempercayai orang lain, bekal menghargai orang lain, bekal untuk bisa menerima perbedaan, yang akibatnya sepanjang umur hidupnya dia selalu mempunyai hope, pengharapan
Aneh sekali. Jadi orang ini melihat hidup dengan visi, dengan keinginan-keinginannya selalu sehat, positif dia. Nah, nanti 2-3 tahun kebutuhannya sudah lain lagi, ya kan? Sekarang sense of autonomy. Nah, sehingga anak itu sudah bisa jalan kemana-mana, dan dia exploring, sedang ingin berkenalan dengan dunianya. Ya, dia masuk ke WC, dia masuk ke dapur, dia pegang benda ini, benda itu. Oleh karena apa? Dia sedang ingin berkenalan. Itu namanya sense of autonomy itu berkembang. Nah, kalau sampai orang tuanya tidak bisa memberikan, nah, maka yang muncul adalah doubt, rasa ragu-ragu, terus ragu-ragu. Tetapi kalau sense of autonomy itu ada, dan bagaimana caranya? Yaitu kalau orang tua itu bijaksana, anak usia 2-3 tahun diperkenalkan kepada dunia ini. Diajak ke gereja ketemu orang lain, diajak ke mall melihat suasana yang beda, macam-macam lampu gemerlapan, ya kan? Dibawa ke zoo atau kebun binatang untuk mengenal macam-macam jenis binatang. Nah, sense of autonominya itu hidup. Nah, kalau sense of autonominya hidup, life instinct seperti ini memberikan kepadanya itu adalah hidup ini selalu mempunyai will, selalu mempunyai kemauan. Sehingga dia nantinya ingin mencoba ini, mencoba itu, ya kan? Punya toko satu, dia ingin mencoba supaya jual yang lain. Bagaimana? Nah, ini kreativitasnya itu ada. Sehingga apa yang dia inginkan, itu seharusnya bekalnya diberikan orang tua. Dari lahir 0 sampai 2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun lain lagi. 3-4 tahun sudah menjadi inisiatif. Oleh karena anak ini sekarang sudah pakai pikirannya untuk bagaimana melakukan sesuatu. Kalau dulu sebelumnya dia memakai akan remote control, dia tidak tahu untuk apa. Barangkali untuk mukul-mukul barang. Tetapi sekarang dia tahu remote control untuk mengontrol akan channel TV dan sebagainya, begitu loh. Dan dia itu juga tahu akan benda atau itu gunting atau itu apa untuk dipakai untuk apa. Nah, inisiatif ini juga harus diberikan supaya ngapain? Supaya sepanjang umur hidupnya dia mempunyai purpose. Tujuan, ada tujuan. Nah, nanti selanjutnya lagi itu dia masuk di fase industri. Nah, fase industri juga harus diberikan akan kebutuhannya supaya dia menjadi kreatif. Dia mampu untuk memikirkan sendiri, ya kan? Sehingga dia siap untuk menjadi innovator atau menjadi investor, ya kan? Creator sesuatu. Sehingga disebutkan kalau dia punya sense of industry tadi, sepanjang umur hidupnya dia dibekali dengan kompetens, kemampuan dalam setiap bidang yang dia itu memang tekuni. Nah, kita sedang berbicara mengenai soal seperti ini. Yaitu manusia sebetulnya harus dipersiapkan. Supaya apa? Bicara mengenai kemauan pribadi dan bicara mengenai visi, dia tahu sebetulnya apa yang dia perlukan. Tetapi kalau sampai fase-fase tadi itu ada fixationnya, pada memasuki fase remaja, seorang anak itu kemudian mengalami role confusion, kebingungan, tidak tahu lagi apa yang dia perjuangkan sebetulnya, berdasarkan prinsip apa. Yang muncul hanya berdasarkan dorongan-dorongan insting yang bisa sesaat-sesaat saja. Jadi saudara bisa melihat bahwa kehidupan saudara itu seperti apa. Jikalau kehidupan saudara itu diperlengkapi dan dibekali sejak lahir, maka life instinct itu membekali saudara mempunyai purpose dengan kompetensi dan kreativiti tertentu. Sehingga saudara itu bisa menangkap seolah-olah itu memang betul-betul visi dari Tuhan. Oleh karena apa? Visi dari Tuhan menyatu dengan realita natur psychological reality dalam setiap jiwa manusia. Makanya tadi saya sebutkan alangkah sayangnya orang seperti Hitler dan sebagainya. Meskipun bagian-bagian tertentu itu dia punya. Ada bagian seperti trust, dia tidak punya. Sehingga dia terus mistrust, dia curiga dan dia membenci yang berbeda. Oleh sebab itu kita semua itu harus mempersiapkan setiap anak kita dengan bekal yang baik. Untuk berbicara mengenai soal apa yang dia inginkan dan apa kaitannya dengan visi yang dia ingin capai di dalam hidup ini. Tapi yang kedua, yang terakhir, bicara mengenai apa yang Alkitab itu katakan tadi. Jikalau tidak ada revelation, maka kacaulah manusia. Nah, sebagian besar dari kita itu kan orang dewasa. Barangkali ada 1-2 anak yang ikut nonton, tetapi kita ini kebaktian umumnya yang melihat akan tayangan seperti ini adalah yang dewasa. Nah, saudara, sekarang barangkali saudara tahu
Jikalau mungkin saudara lahir dibesarkan dalam keluarga yang tidak sempurna, sama seperti dengan saya, semua orang tidak sempurna, tapi kenali. Mari kita kenali akan diri kita sendiri sehingga kita tahu sebetulnya siapa saya, apa yang sedang terjadi dalam jiwa saya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan. Nah, John Calvin pernah mengatakan kalimat ini, without knowledge of self, tanpa kenal diri sendiri, there is no knowledge of God. Jadi tanpa kita kenal diri sendiri, kita tidak akan bakal tahu bahwa visi yang nanti kita akan capai itu memang visi berdasarkan prinsip dan kebenaran. Tetapi kalau orang itu seperti mempunyai bekal yang baik, dia tahu sebenarnya. Kalau dia kenal dirinya dan dia kenali dalam dirinya, itu ada unsur-unsur yang kurang baik, dia harus belajar untuk mengatasinya. Oleh karena apa? Oleh karena kadang-kadang itu pada masa seperti kita ini yang sudah dewasa, kita sudah tidak bisa mengulang lagi masa kecil. Barangkali oleh karena kesalahan dan kekurangan dari kedua orang tua kita. Tetapi bukan untuk kita blame mereka. Oleh karena mereka tidak sengaja umumnya. Dan kita sudah sampai di dalam suatu posisi sekarang, di mana keinginan saudara dan apa yang saudara ingin capai, ternyata saudara-saudara itu harus bisa mengevaluasi lagi. Oleh karena apa? Di dalam Alkitab kita itu kenal ada orang-orang tertentu yang menurut penilaian dunia itu sangat sukses sekali. Tetapi kita perlu waspada. Sebetulnya visi dan keinginan yang kita capai itu untuk siapa? Sebetulnya kita itu ingin menggebu-gebu, ini mencapaikan visi tertentu. Sebetulnya untuk siapa? Nah, saudara, jikalau kita hanya memakai standar dunia ini, maka saya berani katakan, bahkan Tuhan Yesus sendiri dinilai gagal. Oleh karena visinya secara manusiawi, memilih 12 murid, nanti ada 500 murid yang lain, bayangin aja. Sampai Yesus di atas kayu salib. Fenomena yang dilihat, tidak ada hasilnya. Semua meninggalkan dia. Tetapi, dia disebutkan di dalam Alkitab dengan jelas sekali. Semua yang menjadi visi dan keinginan yang akan dia capai sudah benar. Ini yang terbaik. Oleh karena itu Allah itu disebutkan dalam Filipi pasal 2. Oleh karena dia sudah memberikan segala-galanya itu untuk visi tersebut. Sampai mati. Sehingga Allah mengangkat dia. Memberikan kepadanya hak untuk menjadi anak Allah. Sampai di semua lutut berlutut. Dan semua mulut itu akan menyebutkan. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Nah, saudara, jadi kita perlu waspada di sini. Ternyata penilaian dunia untuk apa yang kita capai dengan penilaian Tuhan untuk yang kita itu sebetulnya inginkan tidak selalu itu sama, bahkan kadang-kadang berpisah. Berpisahnya oleh karena pada akhirnya kita tahu, meskipun ada saat-saat penilaian dunia itu looks okay, tetapi kita perlu hati-hati. Kita harus percaya sekali bahwa yang kita utamakan seharusnya penilaian dari Allah. Saudara barangkali kenal akan bekas Menteri Kesehatan kita, Dr. Terawan Putranto. Yang ternyata di dalam reshuffle kabinet kemarin, dia digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin. Saudara. Nah, orang-orang kan kaget. Oleh karena apa? Oleh karena dia adalah menteri yang bagi kita, orang Kristen, kita tahu. Dia menteri baik. Dia menteri yang cinta Tuhan. Tidak pernah korup, kerjanya bisa 10-12 jam. Tetapi memang kondisi itu entah kenapa. Visi dan keinginan yang dia capai. Ternyata itu dinilai tidak cukup. Nah, bayangkan ya. Tetapi dunia yang menilai tidak cukup. Jangan saudara menyalahkan Jokowi dan sebagainya. Loh, saya itu melihat dunia punya penilaian sendiri. Sehingga penilaian yang dunia katakan tidak cukup. Saya percaya bahwa sebenarnya di mata Tuhan seringkali tidak begitu. Jadi kalau saya sampai ketemu dengan Pak Terawan yang pernah dulu membersihkan otak saya ini satu kali. Kalau saya ketemu lagi saya akan betul-betul mendukung dia. Oleh karena saya tahu dia adalah seorang yang mencoba bersaksi terus menerus. Ketika mengobati orang saja, terus di rumah sakit, di kamar operasi itu, dia terus menyanyi lagu puji-pujian. Jadi saudara, di mata manusia dia fail. Sama halnya dengan Tuhan Yesus sendiri. Di mata manusia dia fail, tetapi di mata Allah tidak. Dan yang lain lagi, untuk mengenali akan diri kita akan tahu sebetulnya
Bahwa sebetulnya apa yang kita itu ingin capai, ada waktunya harus berhenti. Nah saudara kalau perhatikan ya, saya memasuki masa-masa usia tua ini, saya seringkali itu melihat akan warning yang jelas sekali. Bahwa tidak lama lagi loh kamu boleh berperan, tidak lama lagi loh kamu boleh berkhotbah. Oleh karena apa? Usiamu. Nanti generasi yang baru itu harus menggantikannya. Nah, kadang-kadang jiwa saya itu tidak siap. Dan saya kadang-kadang mengklaim bahwa apa yang saya perjuangkan itu juga visi dari Tuhan. Tapi hati-hati. Kadang-kadang kita melihat Tuhan itu menilainya beda. Tahu-tahu meskipun kita masih bersemangat, Tuhan mengatakan tidak. Sudah cukup. Nah, saya harus berani untuk berhenti dan menerima. Bagaimana tahu? Ini perjalanan yang tidak mudah. Oleh karena apa? Oleh karena menangkap visi yang dari Tuhan. Itu betul-betul harus mengenal diri dan kita bergaul dengan Tuhan. Saya kenal Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja. Dia seorang yang sangat berhasil dengan visi yang luar biasa. Ingin mengembalikan seluruh Israel itu kepada Tuhan. Meninggalkan penyembahan berhala. Di bawah Raja Ahab saat itu. Dia berjuang mati-matian. Sehingga dia membersihkan akan penyembahan dari berhala itu. Di atas gunung itu. Tetapi apa yang hasilnya? Ternyata dia tidak berhasil. Dia dikejar-kejar mau dibunuh. Sehingga dia lari kepada gurun dan dia mengatakan, aku satu-satunya yang mati-matian bekerja untukmu Tuhan. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan orang terhadap aku. Lebih baik aku mati. Dan dia kepingin. Dan Tuhan itu melihat meskipun orang ini pernah dipakai dengan luar biasa. Tuhan melihat masa itu sudah menyatu dengan realita yang ada dalam jiwanya. Bahwa Tuhan itu melihat sudah cukup. Tidak boleh diteruskan. Sehingga tinggal satu saja yang kamu itu harus lakukan. Kamu urapi itu Raja Aram Hazael. Kamu urapi Raja Israel Utara Yehu. Dan kamu ambil akan penggantimu Elisa. Terpaksa dia harus menerima. Saya hati-hati di sini. Kalau waktu Tuhan itu lain dengan waktu kita. Cara berpikir Tuhan lain dengan cara berpikir kita. Bahkan kalau saya lihat Raja Daud, saya akan heran. Oleh karena Raja Daud ini adalah raja yang disebutkan sebagai biji mata Tuhan sendiri. Oleh karena sangat dicintai oleh Tuhan. Tetapi pada masa tuanya Daud itu sakit. Saudara. Kemungkinan dia sakit itu hipotiroidisme. Sakit juga mungkin osteoporosis. Itu tulangnya seringkali sakit. Disebutkan kering, sakit luar biasa. Ternyata di dalam Alkitab disebutkan. Memang tidak disebutkan langsung ini ya. Tetapi membaca Mazmur 30. Saya mulai tahu. Rupanya penyakit itu sembuh. Oleh karena dia sembuhkan dari penyakit. Dia menggantikan akan duka cita. Perkabungan oleh karena sakit itu. Sekarang dengan sukacita. Dia mengarangkan Mazmur yang bagus sekali. Tapi hati-hati. Tuhan membangkitkan dia dari sakit. Menyembuhkan dia kembali. Justru pada masa tuanya. Dia itu berbuat dosa yang sangat menyedihkan Tuhan. Yaitu apa? Dia arogan lagi. Dia merasa berhak untuk besar. Dia merasa ingin membangun lagi akan Yehuda. Yang seolah-olah selama ini itu dia tidak mampu bangun karena dia sakit. Padahal panglima perangnya Yoab itu mengatakan jangan lakukan. Oleh karena apa? Daud menginginkan. Aku menghitung semua pasukanku. Rakyatku. Yoab mengatakan jangan. Itu manifestasi dari natur dosa yang tidak baik. Tetap dia lakukan. Dan inilah yang terjadi dalam hidup ini. Bahkan akhir-akhir ini saya melihat, saya membaca di Christianity Today. Seorang pendeta besar, Ravi Zacharias. Itu disebutkan. Lebih dari 50 tahun dia melayani Tuhan dengan sangat setia. Seolah-olah setia. Oleh karena apa? Visinya besar. Mengabarkan Injil, apologetika ke seluruh dunia. Dipanggil di Harvard, di Yale, di mana. Berdebat, dia membela iman Kristen. Tetapi 5-6 tahun terakhir ini, baru tersingkap apa? Dia terus berzina, saudara. Sampai dia itu memiliki spa. Itu tempat, bahkan panti pijit. Dan di sana, hampir setiap malam ini, dia melakukan perzinahan. Saya tidak bisa membayangkannya. Sampai ketika dia mau mati pun. Ditanya orang apa yang dia mau katakan kepada Tuhan. Tidak ada satu ucapan pun penyesalan atas dosanya. Saya bingung. Jadi bagaimana secara dunia Ravi Zacharias itu berhasil. Visinya, keinginannya besar.
tapi dia tidak mengenal diri sendiri. Kemungkinan sama seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Jangan sampai aku memberitakan Injil dengan setia, tapi aku sendiri akan terbuang. Inilah realita hidup. Jadi saudara, meskipun kalian itu bukan hamba-hamba Tuhan, tetapi setiap kita terlibat dengan keinginan diri sendiri. Plus tanda petik apa yang kita sebut sebagai visi. Kadang-kadang kita lupa bahwa keinginan diri sendiri itu mulainya sederhana. Dan mulainya baik sekali. Sama seperti Jack Ma yang membuat menjadi raksasa daripada financial technology itu. Yang sampai luar biasa, 2 bulan dia menghilang entah kemana. Oleh karena dia pernah mengkritik akan kebijaksanaan perekonomian dari China. Tetapi ternyata muncul lagi dan dia oke. Jadi ini dia dari sederhana. Hanya untuk mencukupi kebutuhan isi perutnya. Untuk makan. Tapi kemudian kelihayan dalam berpikir mengenai soal mencari uang ini. Dia menjadi konglomerat yang hebat sekali. Luar ya, lebih dari 1000 macam perusahaan yang dia ditangani. Bayangkan. Nah saudara, tetapi kita sebagai orang Kristen tahu. Apa yang kita lakukan, itu seharusnya kita selalu bertanya. Di hadapan mata Tuhan itu bagaimana? Ya, manusia boleh punya visi. Visi itu belum tentu bagi kita sebagai orang Kristen diperkenan oleh Tuhan. Nah, saudara barangkali tahu akan Bill Gates yang memulai juga dengan yang kecil saja. Sekarang menjadi orang paling kaya di seluruh dunia. Oleh karena Microsoft yang luar biasa itu. Kekayaannya itu ratusan miliar dolar. Bisa bayangkan. Nah, begitu juga Mark Zuckerberg dia dari Facebook itu. Tetapi sekarang muncul orang baru yang namanya Eric Yuan. Eric Yuan itu orang Chinese ya, tinggalnya di San Jose. Nah, tadinya di Amerika itu orang mau tinggal rumah aja, rumahnya nyicil ya kan. Dia mobilnya nyicil juga. Ternyata dia melihat peluang. Dia membuat sesuatu yang kita sebut Zoom. Dan Zoom ini sekarang dipakai oleh orang seluruh dunia, saya bayangkan. Sehingga saya aja terpaksa harus beli. Oleh karena apa? Kalau enggak nanti saya mengajar misalnya saya inginkan suatu pertemuan dengan lebih dari 40 orang, 50 orang, susah. Jadi sekarang bayangin. Dia menjadi orang yang sangat kaya. Melebihi kekayaan dan Mark Zuckerberg. Jadi saudara kita berada di dalam dunia yang seperti ini. Antara keinginan diri yang kita kemudian klaim menjadi visi oleh karena sesuatu yang besar yang kita ingin capai. Kita perlu waspada. Siapa yang menilai? Bagaimana caranya menilai? Saudara boleh berambisi. Saudara boleh mengembangkan sesuatu yang saudara yakini baik. Tetapi selalu ingat. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita berbeda dari dunia. Sehingga diingatkan dalam Alkitab dalam Lukas pasal 16. Apa yang dikagumi dunia. Justru seringkali dibenci Allah. Bayangkan ya. Di Yakobus pasal 4 disebutkan. Jikalau kamu sangat mencintai dunia. Jangan-jangan kamu menjadi musuhnya Allah. Jadi di tengah kondisi yang seperti ini. Pilihan sikap selalu tergantung dari iman kita. Iman tidak pernah dilatih. Soalnya tidak akan tahu apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama. Hampiri hadirat Tuhan. Dan kita katakan Tuhan, kadang-kadang saya tidak mengerti. Bagaimana mensikapi akan diri saya sendiri yang mempunyai dorongan, keinginan ini, keinginan itu. Apakah saya akan turutin? Sampai seberapa jauh? Tetapi saya akan juga bertanya dengan pertanyaan terakhir. Apakah itu diperkenan dan dinilai baik oleh Tuhan? Hanya orang beriman yang nanti akan bisa mengenalinya. Ya Tuhan memberkati setiap kita. Yang belajar untuk menjadi orang Kristen. Oleh karena inti dari iman Kristen itu sesuatu ajaib. Oleh karena anugerah dan campur tangan Tuhan. Supaya langkah-langkah di dalam hidup kita ini. Pikiran kita dan perasaan kita tidak keliru. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita duduk kepala. Tuhan, Engkau tahu akan apa yang kami pikirkan yang baru saja kami dengar. Dengan begitu banyak realita yang kami hadapi di dunia ini. Kami ternyata tidak bisa imun lepas, tetapi kami juga terjerat, terikat, terpengaruh. Kami berinteraksi dengan dunia dengan segala keinginannya. Bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan pun, hamba Tuhan tahu bahwa kami juga tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dari dunia yang seperti ini. Tolong kami,
Supaya keinginan hati, keinginan pikiran dan perasaan kami kaitkan dengan apa yang Tuhan mau. Prinsip hidup yang benar. Sehingga kami tidak hanya hanyut di dalam suatu pengembangan visi dunia, tetapi kami betul-betul makin diperkenan oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Pak Yakub Susabda. Marilah kita terus belajar supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, kita tanya ke Tuhan, apakah ini benar juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi thank you buat Pak Yakub Susabda, juga thank you buat teman-teman semua yang sudah terlibat sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Thank you so much sudah menjadi berkat buat kita semua. Juga thank you so much buat rekan-rekanku, om, tante, brother dan sister dimanapun berada yang terus support komunitas ini melalui persembahan-persembahan yang udah masuk. Thank you so much. So akhir kata, tetaplah jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana, jaga jarak supaya kita semua sehat dan suatu saat kita bisa ketemu kembali. Happy Sunday and God bless you. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Oh indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. People, sometimes ingatkah kau di saat kau sengsara, di saat kau terjatuh dan mungkin kau terluka? Nama Yesus, ya nama Yesus, nama Yesuslah penghibur hatimu yang setia. Kau tak tahu mau berharap kemana, mungkin dunia bukan tempat kau bertanya. Kau jangan lupa bawa dalam doa, dialah juru selamat suka surga yang bakal. Namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang Yakinlah saat bunda resah gelisah, mencoba setia Yesus kan selalu ada. Jika kau ragukan saat kau tak tenang, bila mana jalan gelap niscaya pastikan terang. Layak dalam pelukan, rasakan kenyamanan, dia topang kau saat kau dalam keterpurukan. Yakin dan percaya dia yang temanimu, ada untukmu, ada untukku, ditemani selalu. Indahlah pengharapan dunia. Pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Suka sorgawi melimpahku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan